segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita awali hari pertama dalam minggu ini dalam semua pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu kita diberangkatkan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 7. Akan saya bacakan mulai dari ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam realitas kehidupan, bisa saja kita kesal, bisa saja kita iri, bisa saja kita geram dan marah melihat kenyataan seolah-olah para penjahat, orang-orang fasik, koruptor, pencuri, dan lain sebagainya, hidupnya sekali lagi seolah-olah lebih makmur, lebih senang, lebih berbahagia daripada hidup orang-orang yang baik, yang setia menaati hukum, yang setia juga melakukan ajaran-ajaran agamanya, dan yang setia melakukan firman Tuhan yang diyakini dan yang dipercayainya. Belum lagi ketika orang-orang fasik mempertontonkan keberhasilannya. Dan di satu sisi, orang yang setia dengan kebenaran masih bergumul, bahkan untuk nafkah kebutuhan hidup sehari-harinya. Banyak orang yang kemudian menjadi berbalik. Mereka mengikuti cara hidup orang-orang fasik tadi. Toh mereka berpikir, apa gunanya saya setia dan baik-baik saja hidup, tetap sengsara di dalam realitasnya. Dan kemudian ada yang meninggalkan firman Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan tidak pernah bertindak. Kalau toh ada Tuhan, kenapa mereka yang mencuri, kenapa mereka yang korupsi, dan melakukan berbagai-bagai kejahatan, hidupnya senang-senang saja. Anak-anak dan istrinya semuanya berbahagia saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dan sesungguhnya kalau kita setia kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Saudaraku yang terkasih, ayat 4 dalam firman ini dikatakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Maka tidak benar kita tidak mendapat apa-apa. Kalau kita setia kepada Tuhan dan berdiam di hadapannya, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan pada waktu yang tepat menurut Tuhan. Dan ketika kita berdiam diri dan seolah-olah ditindas oleh kejahatan, tidak benar hak kita dirampas mereka. Karena hak yang sesungguhnya dari kita akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang fasik tadi dikatakan bahwa mereka akan cepat lisut, segera seperti rumput. Dan seperti tumbuh-tumbuhan hijau, mereka layu dengan segera. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan geram, jangan gelisah, jangan marah, bahkan jangan berputus asa dan kemudian mengikuti kejahatan dan jalan orang-orang fasik di dunia. Tetapi mari kita tetap setia di hadapan Tuhan, berdiam diri dan menanti-nantikan Tuhan memberikan hak kita, memberikan apa yang kita inginkan.
Dan untuk semua kejahatan, dialah Tuhan yang menghakimi. Selamat setia, selamat berdiam diri dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang membalaskan kejahatan dengan hukum yang adil, dan yang berikan hak bagi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Maka jangan biarkan satupun umat Tuhan yang kemudian berbalik dari Tuhan. Beri mereka kekuatan dengan pertolongan Roh Kudus, agar mereka melewati segala hal dalam kehidupannya sebagai satu ujian untuk menunjukkan kemurnian iman. Dan dengan iman yang murni itu kemudian kami menerima hak dan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa yang baik, berangkatkan kami melakukan tugas tanggung jawab hidup satu hari ini hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.